Buat anak akuntansi yang masih awam banget tentang saham, wajib nonton ini. Hai guys, welcome back di channel Fakultif. Di video-video sebelumnya, kita udah ngebahas secara beruntun mengenai isu-isu yang biasa muncul seputar akuntansi di neraca. Buat kalian yang belum lihat video sebelumnya, kalian bisa lihat pembahasan dari awal di video lain di Fakultif. Di topik kita hari ini, kita bakal bahas bagian terakhir di neraca, yaitu equity. Nah, apa sih sebenarnya yang mau disampaikan waktu orang lihat equity di neraca? Equity secara sederhana bisa diartikan sebagai kekayaan yang murni milik bos atau pemegang saham di perusahaan. Atau bisa diartikan juga sebagai nilai perusahaan yang bakal dibalikin ke pemegang saham kalau semua aset perusahaan dilikuidasi dan seluruh kewajiban perusahaan dilunasi. Jadi, kalau semua aset perusahaan seperti kas, lalu piutang kita tagih, persediaan kita jual, aset-aset lain seperti mesin, bangunan kita jual semua, terus hasilnya kita pakai buat bayar utang-utang kita, baik utang ke supplier, utang ke bank, dan sebagainya. Nah, sisa nilai yang masih ada adalah nilai yang bisa dikasih balik ke bos atau pemegang saham perusahaan. Ini kenapa equity sering juga diartikan sebagai nilai sisa yang jadi milik pemegang saham. Kalau kalian ngikutin setiap video pembahasan di Fakultif, kalian bisa tahu komponen equity yang utama ada dua, yaitu paid in capital dan retained earnings. Di samping kedua komponen ini, ada komponen-komponen lainnya di equity seperti dividen, treasury stock, akumulasi other comprehensive income, dan sebagainya. Di sini, saya akan coba bahas satu-satu. Tapi sebelum saya bahas, saya infoin dulu ke kalian, yang saya bahas di sini konteksnya adalah perusahaan terbatas atau PT ya guys, bukan perusahaan perorangan. Di mana perusahaan ini pasti memiliki modal dalam bentuk saham. Untuk perusahaan kecil atau perorangan, konsepnya secara akuntansi sama. Bedanya hanya lebih simpel aja karena modal mereka bukan dalam bentuk saham, serta secara legalitas dan tanggung jawab hukumnya aja yang beda. Oke, hari ini kita bahas paid in capital dulu ya. Paid in capital bisa diartikan sebagai modal awal perusahaan. Dan kalau bentuknya adalah PT seperti yang udah saya singgung tadi, paid in capital ini bentuknya adalah saham perusahaan. Saya yakin kalian udah sering dengar istilah saham ini. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, ada bentuk fisiknya nggak sih saham ini? Kok kayaknya kita nggak pernah lihat ya? Di zaman sekarang ini, memang kita nggak akan lihat bentuk fisik saham guys. Karena sejak tahun 90-an akhir, pasar modal Indonesia mulai melakukan transisi dari bentuk saham fisik atau script menjadi non-fisik atau scriptless. Jadi jawabannya, iya, saham ada bentuk fisiknya. Tapi pas zaman dulu guys, bentuknya mirip sertifikat aja. Ada ditulis perusahaan apa, milik siapa, jenisnya saham apa, dan sebagainya. Di zaman jadul ini juga, kalau kalian mau lihat fisik saham yang kalian punya, kalian bisa minta ke perusahaan sekuritas atau broker kalian. Atau bahkan kalau mau pegang sendiri surat sahamnya juga bisa guys. Tapi di tahun 1998, atau bisa dibilang sejak adanya PT Kustodian Central Efek Indonesia, yang sering dikenal dengan KSEI, saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia kita saat ini dititipkan di sana. Jadi, kalau kalian saat ini beli saham, kalian cuma lihat status kepemilikan kalian berupa catatan di KSEI aja. Kalau kalian mau cek pas beli saham apakah benar udah jadi milik kalian atau bukan, kalian bisa cek di KSEI guys. Nah, karena sebenarnya saham ini ada barangnya terlepas dalam bentuk fisik atau digital saat ini, barang ini bisa diperjualbelikan guys. Ini sama kayak kalian kalau punya mobil, di mana bukti kepemilikannya adalah BPKB. Kalau mobil kalian mau dijual, bukti berpindahnya kepemilikan mobil kalian adalah BPKB kalian. Perusahaan juga sama. Kalau kalian mau jual kepemilikan perusahaan kalian, kalian bisa jual saham kalian ke investor lain. Karena saham ini bisa diperjualbelikan, maka di akuntansi kita sering dengar dua istilah mengenai saham ini, yaitu otorisasi saham atau authorized stock dan penerbitan saham atau stock issued. Nah, apa bedanya? Gini, waktu perusahaan didirikan, perusahaan mendaftarkan sejumlah saham yang nantinya bisa dijual.
Jumlah maksimum saham yang bisa dijual inilah yang disebut dengan authorized stock. Nah, dari jumlah ini, kenyataannya nanti mungkin nggak diterbitin sekaligus semua, tergantung kebutuhan dana perusahaan. Jumlah saham yang kenyataannya nanti diterbitin inilah yang disebut dengan stock issued. Jadi misalnya, waktu perusahaan didirikan, perusahaan mendaftarkan 1 juta lembar saham. Pas mau diterbitin, mungkin hanya nerbitin 10%-nya atau hanya 100.000 lembar aja. Tergantung kebutuhan dana yang mau didapat dari penjualan saham berapa saat itu. Nah, kalau udah diterbitin, terus perusahaan mau terbitin lagi, misalnya 200.000 lembar saham lagi, tinggal terbitin aja tanpa harus ribet sama regulasinya lagi. Yang jadi pertanyaan sekarang, mana yang kita catat di akuntansi? Waktu diotorisasi sejumlah 1 juta lembar saham ini, atau waktu diterbitin? Kalau kalian perhatiin, waktu saham diotorisasi, sebenarnya transaksinya belum terbentuk. Perusahaan cuma daftarin aja guys. Transaksi mulai terbentuk waktu saham ini diterbitin. Pas saham diterbitin atau dijual, perusahaan menerima uang dari penjualan saham tersebut. Di sini baru transaksi terbentuk. Jadi secara akuntansi, kita melakukan penjurnalan pada saat saham ini diterbitin, bukan pada saat diotorisasi di awal. Tapi ini bukan berarti kita nggak infoin apa-apa di laporan keuangan. Kita tetap infoin berapa saham yang diotorisasi dengan cara ngasih catatan aja di neraca. Jadi misalnya kalau kasus ini, per lembar sahamnya tertulis seharga Rp10.000. Buat info kalian aja, sama seperti waktu kita belajar obligasi, harga yang tertulis di lembar saham atau obligasi disebut dengan harga par. Kenyataannya, nanti pas saham ini dijual, harga saham tersebut di pasar saham bisa jadi sama, lebih besar, atau lebih kecil. Misalnya aja, pas pertama kali diterbitin sebesar 100.000 lembar saham. Saham ini dijual di harga par. Jadi, perusahaan terima uang sebesar 100.000 lembar saham dikali Rp10.000, sama dengan Rp1 miliar. Kita bisa jurnal kayak gini, kas didebit Rp1 miliar, dan saham atau common stock dikredit senilai Rp1 miliar juga. Untuk sementara, saya nggak bahas dulu jenis saham yang lain. Anggap di kasus ini sahamnya saham yang biasa aja, yang sering kalian lihat di bursa saham. Nah, sekarang pas perusahaan nerbitin saham kedua kali sejumlah 200.000 lembar, anggap harganya udah berubah di pasar atau bursa saham. Harganya katakan di pasar menjadi Rp15.000 per lembar saham. Berarti uang yang diterima perusahaan adalah sebesar 200.000 lembar dikali Rp15.000 per lembar saham sama dengan Rp3 miliar. Kita bisa jurnal kayak gini. Karena terima uang sebesar 3 miliar, maka kas didebit sebesar Rp3 miliar. Lalu, kita akuin saham yang diterbitin dengan cara saham atau common stock dikredit sebesar Rp2 miliar. Ingat guys, secara akuntansi, kita ngakuin harus berdasarkan dokumennya, yaitu lembar saham. Kalau tertulis di lembar saham harganya Rp10.000 per lembar, ya kita jurnal pakai harga ini, bukan harga pasar. Nah, lalu apa selisihnya? Sama seperti waktu kita belajar obligasi, selisih ini bisa kita catat sebagai paid in capital in excess of par, atau bisa diartiin sebagai selisih harga pasar dengan harga parnya, yaitu sebesar Rp1 miliar. Nah, gimana kita nyajiin saham ini di neraca? Di kolom equity di neraca, kita bisa jabarin. Kita tulis paid in capital, lalu kita tulis saham yang udah diterbitin berapa. Di kasus ini berarti 300.000 lembar saham dengan total nilai sebesar Rp3 miliar. Terus, kita tampilin juga paid in capital in excess of par-nya sebesar Rp1 miliar. Sehingga total paid in capital kita menjadi sebesar Rp4 miliar. Nah, seperti tadi udah saya singgung, kita harus informasiin juga saham yang diotorisasi berapa, yang udah diterbitin berapa. Jadi, di kolom paid in capital di kasus ini, bisa kita tulis saham yang diotorisasi sebanyak 1 juta lembar saham, dan yang udah diterbitin, dan kita terima uangnya sejumlah 300.000 lembar saham. Kalau mau dijelasin lebih detail lagi, yang udah diterbitin ini punya siapa aja, bisa kita lanjutin lebih lanjut di catatan laporan keuangan. Oke guys, hari ini kita bahas sampai di sini dulu. Saya buat video singkat ini supaya kalian anak akuntansi yang masih awam tentang saham bisa punya basicnya dulu sebelum kita belajar lebih dalam nantinya. Nggak usah khawatir, saya akan bahas lebih detail di topik selanjutnya.
Pastikan kalian subscribe channel Fakultif biar nggak ketinggalan waktu kita lanjutin bahas saham ini. Terus semangat belajar akuntansi dan be simple!